Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Dr. Buya Anwar. Saya tarik nafas panjang karena saya tadi minta izin kepada ketua panitia untuk saya bicaranya di bawah, tapi katanya terletaknya harus di atas. Saya minta izin dulu, Prof. Abuya, takut saya kelar. Jadi saya diizinkan untuk saya bicara di panggung ini, Prof. Yang saya hormati alim ulama, ustadz, ustazah, pimpinan pondok pesantren yang bergabung bersama-sama pada acara ini, yang mohon maaf kepingin saya menyebut Bapak Ibu sekalian para tokoh satu persatu, tapi mengingat waktu ini tinggal sedikit lagi nanti ketemu dengan maghrib, dan atas permintaan ketua panitia nanti saya harus keluar belanja dengan para pelaku UMKM yang di luar. Yang saya hormati Ketua Umum Ekonomi Bisnis Pesantren Happy Trend Al-Mukarram Haji Muhammad Hamid. Yang saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan MUI Profesor Haji Titin Habibuddin. Yang saya hormati seluruh jajaran Majelis Ulama Indonesia yang mohon izin saya tidak sebut satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, pada keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita semua sebagai umatnya selalu mendapatkan syafaatnya insyaallah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, ada guru politik saya, Ustadz Hasan Sadri dari Banten. Bapak Ibu sekalian, para guru saya yang saya hormati dan saya banggakan. Saya semula diberi tugas untuk menyampaikan sambutan dalam pembukaan ini, tapi saya ingin memenuhi dari apa yang disampaikan oleh Abuya untuk saya menyampaikan tentang yang kaitannya dengan ketahanan pangan dan ekonomi kita. Karenanya pidato yang sudah disiapkan oleh protokol, izin saya tidak jadi baca. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin menyampaikan supaya tidak ada dusta di antara kita, bahwa dalam hidup saya menjalani profesi, ada 3 profesi. Yang pertama adalah mencari nafkah untuk anak dan istri serta keluarga. Walaupun anak-anak saya 5 orang sudah mentas semua, tapi karena saya masih hidup dan istri saya masih ada, maka nafkah itu harus terus saya cari. Dan termasuk orang yang ada di sekitar saya yang bersama-sama mencari nafkah dengan saya, tidak mungkin dimisahkan. Sekitar ada 7.000 sampai 8.000 orang. Itu sudah saya lakoni 45 tahun sebagai seorang pedagang, atau kalau hari ini disebut sebagai pelaku entrepreneur.
tempatlah sekali lagi di situ untuk mencari nafkah hidup saya. Tugas yang kedua adalah pengabdian kepada bangsa dan negara. Dan baru belum lama 4 tahun seumur hidup saya masuk ke wilayah birokrasi, yaitu di masa Pak Presiden Jokowi yang kedua. Saya diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang membidangi bidang kesejahteraan rakyat pada besar. Saat saya dilantik, orang bingung. Yang lain dari 8 dari 9 anggota Dewan Pertimbangan Presiden adalah orang-orang besar, orang-orang populer, orang-orang yang mempunyai titel, dan ada jenderal polisi, jenderal tentara, ada konglomerat, ada Datuk Sri Takhir, almarhum Pak Arifin Panigoro. Maka ada wartawan senior menanyakan bahwa sekretariat negara ini yang satu itu asal usulnya dari mana? Malah ada orang mengenai itu dari BIN. Jadi alhamdulillah saya diberi kesempatan, dan kemudian setelah 3 tahun karena jabatan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden menurut undang-undang, jabatan itu adalah 3 jabatan politik, sehingga ketika saya diberi amanah menjadi ketua umum partai politik maka tidak diperkenankan. Maka saya pamit dengan Presiden dan saya dikasih tugas baru yang boleh merangkap, tapi tugasnya mirip sama, yaitu membidangi mesra, yaitu utusan khusus Presiden bidang pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Tugas di sini adalah tugas pengabdian kepada negara, karena tidak mungkin saya cari nafkah di tempat ini. Gaji saya 19 juta masih dipotong pajak. Saya bayar listrik karena, mohon maaf, karena tadi Prof. Anwar Abbas membuka LHKPN saya. Jadi di rumah saya banyak, Prof. Karena rumah banyak, bayar listriknya banyak. Jadi kira-kira bayar listrik itu bukan di pabrik, bukan di hotel, tapi di rumah. Kira-kira mungkin di atas 100 juta. Jadi alhasil gaji saya pakai untuk bayar listrik aja tidak cukup. Artinya saya maknai bahwa tempat ini adalah bukanlah tempat untuk mencari nafkah, tetapi tempat untuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Lalu ada tugas ketiga. Karena tadi Abuya sudah menyampaikan tugas ketiga saya ini adalah saya sebut sebagai tugas perjuangan, yaitu untuk memperjuangkan umat sebagaimana yang diamanatkan oleh founding father kita, pendiri bangsa ini, bahwa negeri ini diperebutkan dari tangan penjajah agar rakyat kita, negara kita menjadi negara negeri badatun, thayyibatun, waladun ghafur. Negaranya kuat, rakyatnya makmur. Karena itu saya diberi tugas sebagai ketua umum partai politik, tugasnya adalah perjuangan. Di tempat ini juga tidak mungkin saya mencari nafkah. Apalagi 3 periode di partai yang saya pimpin ini, para elitnya menjelang pemilu itu pakai rompi oranye. Jadi tugas yang 3 ini semula tidak mudah, saya harus memisahkan. Tetapi saya mengambil apa yang menjadi kisah Rasulullah SAW ketika didatangi oleh sahabat, ya Rasul, dunia ini ada 2 profesi, yang satu khalifah, yang satu pedagang. Mana yang nanti masuk surga duluan? Pedagang ya. Kenapa? Kalau pedagang itu yang baik, itu manfaatnya luar biasa bagi orang banyak. Termasuk manfaat bagi bangsa dan negara. Karena apa? Karena bisa menyumbangkan kontribusi kepada negara. Kemudian juga bisa menciptakan lapangan kerja. Terakhir adalah melahirkan doa-doa orang banyak. Jadi kalau saya di pabrik, sekali saya datang ke pabrik,
saya cek pas akhir bulan, kamu sudah gajian? Sudah Pak, cukup buat anak istri kamu. Alhamdulillah. Makanya menjadi doa. Saya tanya distributor, gimana bulan ini penjualannya banyak? Alhamdulillah Pak. Doa lagi. Mungkin dari doa-doa itu yang dimaknai oleh Rasul sehingga pedagang yang baik itu insya Allah bisa masuk surga. Jadi tadi Abuya doain saya juga mudah-mudahan masuk ke surga. Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar saya akan menyampaikan bahwa Indonesia jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia 2030 30 juta jiwa, dan di dunia diproyeksi jumlah penduduk Muslim pada tahun 2030 adalah 2,2 miliar jiwa atau 26,5 penduduk adalah Muslim. Ini kita bicara soal produk halal. Dengan demikian permintaan produk halal yang lahir dari kehalalan itu, ekosistem terus meningkat karena Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, punya kesempatan jadi eksportir produk halal. Indonesia juga berpeluang bisa menggenjot menambah sampai 5,1 miliar dolar manakala kita mengembangkan sistem ekonomi syariah. Pada tahun 2025, pengeluaran umat Islam di sektor halal diperkirakan akan tumbuh sebesar 7,8% atau mencapai sekitar $3 triliun. Tidak panjang, masih ada 2 poin lagi, tapi saya singkat sampai di situ. Artinya apa? Kalau kita berbicara soal kedaulatan pangan, soal kemandirian bangsa, maka kita harus bisa menjaga negeri ini agar negeri ini tidak terjajah oleh bangsa-bangsa lain, termasuk di dalamnya adalah di bidang ekonomi. Sepanjang di bidang ekonomi juga kita masih dijajah oleh bangsa-bangsa lain melalui apa? Jika pasar kita itu tidak dijaga, maka pasar kita itu diambil atau dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Celakanya, rupiah kita yang nilainya murah dibanding dolar atau sen itu digunakan sebagai alat devisa untuk mengimpor barang. Bapak Ibu sekalian, saya dilahirkan dari orang miskin, 11 bersaudara, tinggal dari kecil 1. Saya besar beramas bersama 10 bersaudara. Sarapan pagi pun saya sering minta tetangga karena sudah dihabiskan oleh kakak-kakak saya. Kalau tidur saya juga tidak kebagian bantal karena sudah dipakai kakak dan adik saya. Saya orang miskin. Karena itu kenapa Bapak Presiden mengangkat saya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Besar, karena informasi dari orang mantan orang miskin kemudian menjadi tidak. Nah, persoalan besarnya apa? Indonesia dengan total jumlah penduduk dan luas wilayah ini kita tidak seimbang dengan pelaku entrepreneur. Kita hanya memiliki entrepreneur hanya tumbuh sampai 3,2% per tahun, sementara di negara kecil atau negara maju ya itu bisa tumbuh sampai 6-8%, bahkan di negara maju tumbuh sampai 22%. Artinya apa? Prajurit penjaga kedaulatan itu sudah disiapkan oleh negeri. Sementara 1 bulan yang lalu saya berkunjung
ke daerahnya beliau di Sumatera Barat, tepatnya di kota Palembang. Kota yang daerah otonomi baru, Pemekaran, tingkat stuntingnya tinggi, tingkat penganggurannya tinggi. Lalu saya minta kepada Pak Wali Kota, saya akan hadir dan saya akan berbicara dengan para pelaku-pelaku UMKM dan dengan adik-adik mahasiswa semester akhir. Lalu saya minta kepala dinasnya presentasi apa program unggulan pemerintahnya. Maka yang dipresentasikan program pemerintah unggulannya adalah bagaimana untuk memberi solusi tentang stunting, kemiskinan. Ini adalah mencanangkan program satu keluarga meluluskan satu sarjana. Bagus. Lalu para sarjana-sarjana saya minta berdiri, saya minta 5 orang. Saya tanya, ketika nanti kamu sudah lulus, kamu mau jadi apa? Dia bilang mau jadi pegawai negeri. Ada yang mau jadi dosen, ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi pegawai bea cukai dan sebagainya. Dengan adikku 5, anak-anakku 5 ini anak yang pertama menyelesaikan masalah ketika kita nanti menjadi pegawai negeri. Tidak. Justru nanti akan jadi masalah lagi. Apalagi dalam keluarga itu, keluarga miskin, jadi pegawai negeri yang menjual sawah. Dua petak yang dimiliki itu dijual agar anaknya menjadi pegawai negeri, polisi atau tentara, menciptakan masalah kembali. Maka saya minta supaya itu dirubah program kerjanya untuk satu keluarga bisa menciptakan pelaku entrepreneur satu. Karena satu pelaku entrepreneur tukang bakso itu bisa menciptakan 2 lapangan kerja. Dirinya sendiri bisa kerja, yang nyuci piring, yang membantu juga kerja, belanja juga bisa bekerja. Tetapi kalau semua ini menjadi pegawai negeri, karena pegawai negeri ini ya pengabdian. Tidak mungkin akan bisa menutupi berapa gaji pegawai negeri. Di lulusan dari perguruan tinggi masuk pertama gajinya tidak lebih mungkin dari 6 juta rupiah. Hidupnya dirantau karena dia harus bayar kos, harus bayar makan, belum lagi nanti adiknya datang, orang tuanya nolak, pasti akan menciptakan masalah. Nah, persoalannya apa? Indonesia tidak bisa menjaga pasar karena memang sistem. Karena itu saya mohon dengan hormat kiranya forum ini nanti bisa melahirkan sebuah solusi, gagasan-gagasan baru. Walaupun kita mulai dari awal, daripada kita tidak berbuat sama sekali. Abuya yang saya hormati, Indonesia punya penduduk 278 juta, 200 dan sebentar lagi 2031 kita mencapai penduduk 3 juta. Dan dari 3 juta itu 300 juta itu akan diisi oleh penduduk generasi Z dan generasi miliar. Ini penduduk produktif. Ini bahaya kalau tidak dipersiapkan lapangan pekerjaan, fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Dari produktif anak-anak kita itu, produktivitas anak-anak kita itu bisa berubah menjadi negatif. Sebagaimana negara-negara lain yang saat ini kemudian akhirnya dia menjadi negara berkembang di depan kita, tetapi menjadi pasien IMF. Karena dia telah gagal untuk mempersiapkan lapangan kerja bagi generasinya, atau yang kita sebut gagal untuk menangkap virus demografi. Maka tidak ada solusi lain. Bapak Ibu sekalian, Indonesia jumlah penduduk itu dengan luas wilayah, saya nggak usah sebut singkat saja. Kita menjadi pekipur daging sudah selama dari mulai akhir masa pemerintahan Orde Baru. Setiap lebaran kan kalau orang kampung makan daging yang setiap lebaran mengundang saparan sama ada satu-satu. Karena itu Indonesia menjadi melahirkan angka stunting yang tinggi karena dia kekurangan nutrisi. Keluarganya tidak beli daging untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anaknya atau ibunya juga pada saat hamil. Itu persoalan besar.
Padahal saya Buya, kita ini punya lahan luas. Di Aceh banyak, masih ada pulau-pulau yang belum disentuh penelitian. Di Papua, kemudian belum lama ini saya berkunjung di Tojo Una. Kata Pak Bupati, Pak, kita masih punya banyak pulau yang namanya belum ada dan belum pernah disentuh oleh manusia. SDM kita punya. Kalau sekarang orang Indonesia menjadi TKI Angkatan Kerja itu diwajibkan untuk kursus bahasa di mana tujuan mereka akan bekerja. Tapi ini harus kursus bahasa sapi sudah bisa. Dan miara sapi atau kebun dilepas di lahan dia juga bisa hidup sendiri. Tapi kenapa? Sudah sukses yang 10 tahun kita tidak bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri kita sendiri. Belum bicara soal beras, belum bicara soal bawang putih dan lain-lain. Karena itu saya mengajak mendorong pada Majelis Ulama Indonesia, kiranya kita bersama-sama membangun kesadaran bagi generasi anak-anak bangsa kita untuk bisa ketika nanti dia besar bukan bercita-cita untuk menjadi pegawai negeri karena tempatnya terbatas, tetapi dia menjadi pencipta lapangan kerja dan mereka akan menjadi bangsa. Saya menjadi pedagang 45 tahun lebih dan menjadi birokrasi baru 4 tahun, kemudian menjadi politisi 25 tahun. Saya dulu berkawan sama Pak Ustaz Hasan Sadili. Ini guru politik saya, karena saya dulu ketua wilayah Banten. Beliau ini ketua PKS. Ya Ustaz. Semuanya saya lakoni dari jenjang yang paling bawah. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana membangun usaha. Saya mulai dari nol. Tidak pernah ada yang memprotek saya, mengantarkan saya, dan sampai saat ini perusahaan-perusahaan saya tidak ada yang berafiliasi dengan pemerintah. Saya tidak pernah bekerja yang berhubungan sama proyek-proyek pemerintah. Ya kalau saya punya hotel, kalau saya punya supermarket, kalau saya punya SPB, kalau saya punya, ya terserah. PKS mau nginep ya monggo. Di SPBU tukang copet, habis copet mau belajar di SPBU saya, ya kita kan nggak bisa. Jadi selama ini saya mencoba. Alhamdulillah ini adalah menjadi solusi dan alhamdulillah ada juga sekitar 7.000 orang. Kalau kali 3 istri dan keluarganya maka lebih dari 21.000. Dan yang terakhir saya bisa memberikan kontribusi kepada negara melalui pajak, baik pajaknya langsung maupun yang tidak langsung. Kita dorong terus bagaimana kita bisa melahirkan para entrepreneur baru ya, untuk menjaga kedaulatan kita, menjaga pasar kita, termasuk di dalamnya adalah pangan. Ini lebih berbahaya kalau pangan ini kemudian dijajah. Kita bergantung pada produk impor, baik makanan pokok atau subsidi yang lain. Itu lebih berbahaya lagi. Karena kemudian nanti rakyat kita tidak akan berdaya, apalagi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Buya. Negara lain bisa juga dia menjual di saat dia harganya mahal kita beli, tetapi saat-saat tertentu dia juga tidak menjual kalau harganya tidak mahal. Apalagi dalam situasi ini pengaruh El Nino, kemudian pengaruh perang antara Rusia dan Ukraina dan sebagainya, ini masing-masing negara memblokade untuk mengamankan kebutuhan dalamnya sendiri. Ini termasuk ancaman bagi kita semua. Jadi saya sangat mengapresiasi hari ini ya, MUI telah menyelenggarakan ya, acara ini. Ini adalah sungguh mulia. Jadi sering saya sampaikan, tidak ada di dunia ini sayangnya ya, perguruan tinggi jurusan hidup mulia. Andai kata kita buat perguruan tinggi jurusannya jurusan hidup mulia, semua orang pasti akan kuliah di sini.
Dan satu lagi juga tidak ada perguruan tinggi jurusan masuk surga. Karena tujuan pasti dua itu ditanya. Kalau hidup mulia, mati masuk surga. Kita ciptakan perguruan tinggi itu melalui kita dorong, kita bangun ekonomi syariah kita agar kita membangun manusia yang produktif tetapi tetap bertakwa. Sehingga kalau nanti hidup mulia, mati masuk surga, itu bisa tercapai. Sehingga bangsa Indonesia juga menjadi lebih bertakwa taibatun walaupun wabur. Sebab panitia ini waktu saya sudah habis. Sudah ya? Baik. Karena keterbatasan waktu Abuya dan para guru, mohon izin, mohon maaf saya tidak menyampaikan seluruhnya, tapi di lain kesempatan manakala MUI itu memerlukan pikiran-pikiran saya. Jadi kalau tadi Abuya menyampaikan LHKPN, karena kaget saya kita menjadi pejabat negara, ternyata ada kewajiban melaporkan LHKPN. Jadi saya selalu melaporkan. Jadi kalau disuruh muncul yang pertama adalah 3 triliun sekian, karena saya jujur ya. Jadi di ekspos oleh media, saya menjadi pejabat terkaya di ranking 6. Kaget saya. Padahal kita tahu yang banyak. Tapi karena saya jujur, saya punya motor butut saya laporkan. Jadi akhirnya semuanya balik. Begitu kira-kira ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Pada kesempatan ini kurang lebih saya menyampaikan permohonan maaf karena saya tidak bisa secara lengkap untuk menyampaikan, termasuk semula saya minta sebenarnya saya jadi narasumber saja, sehingga saya sudah menyiapkan data yang lebih detail ya, bagaimana kalau satu orang itu bisa menciptakan lapangan kerja, caranya bagaimana, mudah, tidak susah. Karena apa? Kita punya pasar, maaf, pakaian bekas saja di Indonesia masih laku, di negara maju itu menjadi limbah B3. Saya sering dengar untuk minta izin karena ditutup. Bagaimana supaya mendapatkan izin untuk impor lagi pakaian bekas itu sampai berani membayar mahal. Karena Indonesia begitu punya pasar besar, apapun laku bisa dijual. Jadi kalau kita menjadi entrepreneur, mestinya tidak susah, karena kita memang punya pasar seperti ikan. Kalau ada air dia pasti bisa hidup. Kalau pengusaha, kalau ada masyarakat, kalau ada rakyat banyak, kalau ada transaksi keuangan, pasti dia akan berkembang. Alhamdulillah, itu saja dulu. Saya sampaikan sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Karena saya itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.